Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik semuanya ya. Baik para santri sekalian, langsung saja kita lanjutkan untuk pembelajaran jarak jauh kita seperti biasa di pelajaran hadis ya. Ustadz Apik di sini akan menyampaikan tentang hadis, yaitu halal, haram, dan syubhat, yaitu sampai hadis ke-6. Kita ini di pertemuan ke-1 anak-anak sekalian. Jadi nanti insya Allah ada beberapa pembahasan dari hadis yang ke-6 ini, yaitu yang intinya nanti kita akan membahas tentang hadis halal, haram, dan syubhat. Itu sudah jelas. Apa sih yang disebut halal, haram, dan apa itu syubhat? Nah, anak-anakku sekalian, kita ulangi lagi bahwa kita sekarang sedang belajar tentang hadis arba'in, yang mana di dalamnya itu ada 42 hadis pilihan, yang mana kalau kita mempelajari atau kita paham 42 hadis ini, maka kita sudah insya Allah ya sudah bisa memahami agama Islam ini secara global ya. Terus tentunya masih tetap harus belajar yang lainnya, cuma ini adalah dasar yang harus kita pelajari dari pelajaran hadis. Baik anak-anakku sekalian, kita baca dulu ya yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-6, an Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman taqasyubahati faqad istabara ali dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu rawahu Bukhari wa Muslim ya. Adapun artinya anak-anak Ustaz bacakan dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus ke dalam perkara yang haramkan. Sebagaimana pengembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh tubuh, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Anak-anak sekalian, kita langsung ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Sebagaimana yang kita ketahui anak-anak, biasanya kita yang anak-anak kelas 7 pun insya Allah sudah tahu apa makanan, misalnya makanan ya yang halal ya, nasi contohnya, buah-buahan yang cara mendapatkannya itu halal, berarti itu adalah halal ya. Dan biasanya yang kita makan sehari-hari ya, tentunya ini adalah hal yang halal, itu sudah jelas. Jadi kalau dalam urusan muamalah ini ya, di dalam urusan termasuk makan minum itu, kalau tidak ada dalil yang melarang, maka hal tersebut adalah halal ya.
Jadi makan misalnya, makan nasi, makan kurma, makan sayur dan sebagainya. Lah kalau nggak ada dalil ya yang melarang, maka nggak masalah ya. Karena makanan yang dilarang ya, sebagaimana Allah berfirman, hurimat alaikumul maitata waddam walahmal khinzir. Sesungguhnya ya Allah mengharamkan ya, diantaranya adalah maitata, ya diharamkan atas kalian itu bangkai, kemudian dam itu darah, yang ketiga adalah daging babi ya. Jadi kenapa kok kita nggak boleh memakan babi? Ya karena ada dalilnya itu. Lalu terus kalau daging kambing boleh, daging sapi boleh ya, kemudian daging ayam boleh. Kita tidak memerlukan dalil. Mana dalilnya di Rasulullah makan ayam misalnya, Rasulullah makan daging kambing atau sapi misalnya. Kita nggak perlu dalil, tetapi karena tidak ada larangan makan itu, maka semuanya adalah halal. Sebaliknya anak-anak sekalian, dalam hal ibadah yang kemarin kita bahas ya anak-anak sekalian, tentang anjuran memakai sunnah ya, itu kalau di dalam ibadah kebalikannya, kalau tidak ada dalilnya maka itu haram, nggak boleh, harus ada dalilnya. Dalil itu bisa jadi Al-Quran ataupun sunnah ya, hadis ya, kemudian termasuk nanti dari para khulafair rasyidin seperti itu, atau kesepakatan para ulama ya. Tidak dilakukan oleh Rasulullah, tetapi kesepakatan para sahabat ya, yang mereka ridwanullah alaihim, yang diridhoi oleh Allah, dan juga para ulama. Ini juga menjadi termasuk, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, hal-hal yang memang boleh dilakukan dalam hal ibadah ya. Kenapa kok sholat subuh itu hanya 2 rakaat? Kenapa nggak boleh nambah 3, 4? Ya karena memang sunnahnya Rasulullah melakukan sholat itu, subuh itu ya 2 rakaat, perintahnya 2 rakaat, nggak boleh lebih gitu. Ini ya. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, kalau dalam hal muamalah termasuk makan, kalau nggak ada dalil yang melarang maka boleh. Sebaliknya kalau dalam hal ibadah, kalau tidak ada perintahnya maka tidak boleh ya. Oke, kita lanjutkan. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu sudah jelas, dan kita tahu ya, namanya haram sudah jelas, sudah ada dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Nah, anak-anakku sekalian, misalnya apa sih yang diharamkan ya tadi ya, darah misalnya, itu sudah jelas. Banyak orang yang tahu bahwa darah itu adalah haram ya. Kenapa kok haram? Karena ada dalil yang melarang gitu. Nah, kemudian bangkai atau yang hewan yang mati tidak disembelih, kambing harusnya sembelih tapi karena sakit mati terus dimakan, itu nggak boleh ya. Kenapa kok nggak boleh? Karena ada dalilnya ya, hurimat alaikumul maitata ya, diharamkan atas kalian itu maitata atau bangkai gitu. Kemudian anak-anakku sekalian, yang ketiga, jadi yang pertama tadi halal, yang kedua adalah haram ya, yang ketiga adalah tentang bab syubhat ya. Innal halala bayyinan wa innal harama bayyinan wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya itu ada hal-hal yang syubhat. Jadi kalau kita bisa menganalogikan ya anak-anak sekalian, kalau halal itu ada di kanan, kemudian haram itu ada di kiri, di antara keduanya itu ada yang disebut dengan syubhat ya. Di tengah-tengah itu ada yang syubhat. Nah, syubhat ini nggak jelas, dia masuk ke halal atau masuk ke haram. Nah, yang disebut dengan syubhat ini adalah umurun mustabihatun ya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas.
tidak banyak yang tahu ya. Di antara manusia itu hanya sedikit yang tahu. Jadi kalau kita ini memang lebih baiknya kalau kita nemui hal-hal yang syubhat, tentu kita juga merasakan ya anak-anak ya, ada yang syubhat, lebih baiknya ditinggalkan gitu. Misalnya Pak Ustadz, misalnya yang syubhat itu anak-anak ada orang ya, dia itu perampok, profesinya perampok, kemudian kita tahu dia perampok, dia juga punya kebun ya. Nah suatu saat dia ngasih uang kita ya, ini hadiah buat kamu 1 juta misalnya ya. Nah ini gimana, kita kan nggak tahu ya hukumnya ini halal apa haram. Kalau hasil merampok tentu ini haram ya. Tapi kalau ternyata ini hasil dari kebunnya dia, maka ini berarti halal. Nah kita nggak tahu ini dari rampok apa dari kebunnya. Nah kita ragu-ragu. Nah itulah yang disebut dengan syubhat, itu di situ ya. Kita ragu-ragu mana ini halal atau haram. Nah kalau di sini Rasulullah bersabda ya, famanittaqo syubhati faqad istabara ali dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga diri dari hal yang syubhat, maka dia telah menjaga diri dan kehormatannya, menjaga agama dan kehormatannya ya. Dan barang siapa yang dia terjatuh ke dalam syubhat itu, maka dia seperti dia sudah terjerumus ya, yaitu kepada hal yang haram ya. Nah karro ayar haulal hima yusiku ayar ta'afihi, seperti seorang penggembala yang dia menggembala di samping batas tanah larangan, maka lama-lama dia akan masuk ke dalamnya. Kalau makanan ya, misalnya anak-anak tadi ya dikasih uang makanan anak-anak misalnya makan daging bekicot misalnya atau keong, itu gimana Ustaz hukumnya? Ada yang membolehkan, ada yang enggak, laron gitu. Sering ditanyakan ini sebenarnya boleh apa enggak, haram atau halal. Kita yang bingung kayak gitu berarti itu syubhat ya. Nah kalau kita bisa tinggalkan, misalnya kayak makan laron, makan keong ya, kalau masih banyak makanan yang lain kenapa kita tidak meninggalkan saja? Karena Rasulullah bersabda wa manittaqas syubhati faqad istabara ali dinihi wa ardihi. Kalau kita sudah meninggalkan, menjaga dari yang syubhat ini, maka kita sudah menjaga diri dan juga agama kita. Jadi lebih baik ditinggalkan ya. Nah ini anak-anakku sekalian, sebagaimana ini ibaratnya kayak seorang kita gembala tanah di dekat batas tanah larangan. Misalnya kita tahu ya setiap tanah itu kan ada batasnya, punya si A, punya si B. Kita gembala tapi di pinggir batas itu ya. Lama-lama gembalaan kita ya, apakah hewan itu kambing atau sapi, lama-lama dia akan masuk makan ke dalam hal yang tanah orang lain itu atau tanah larangan tersebut. Nah ini adalah analogi tentang 3 hukum, yaitu halal, haram, dan syubhat. Mungkin ini anak-anakku sekalian di pertemuan yang terbatas ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran hadis kita di waktu yang akan datang ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.